Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan itu baik, hebat dan luar biasa buat kita. Puji Tuhan saudaraku, saya percaya kabar saudara dan saya di hari ini dahsyat, hebat dan luar biasa. Karena kita diciptakan dahsyat, hebat dan luar biasa. Apakah saudara percaya? Saya katakan percaya. Dan saya percaya, kita semua percaya bahwa kita diciptakan dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan, saudara, hari ini saya akan berbicara tentang berbuah. Katakan berbuah. Puji Tuhan. Saudara, saya akan ambil di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakannya. Judul perikop, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia dibuang. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Puji Tuhan. Saudara, berbicara tentang berbuah. Haleluya. Saya percaya kalau berbuah, ya pasti dong. Nah, jadi pohon itu berbuah bukan untuk dirinya, bukan untuk pohonnya, tapi berbuah untuk dinikmati oleh yang lain, orang lain. Saudara, maukah engkau berbuah supaya dinikmati oleh orang lain? Saya percaya kekristenan adalah hidup yang berbuah. Saya percaya kalau kita hidup berbuah akan dinikmati oleh banyak orang. Saudara, ayatnya yang kedua, demikian saya akan membacakannya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Saudara, sekali lagi. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Saudara, dipotong. Kalau kita tidak berbuah, kekristenan kalau tidak berbuah akan dipotong, ditebang. Dan apalagi ya, akan dibuang ke dalam api. Saudara, kita akan dibuang, tidak berguna. Kalau kita menjadi orang Kristen yang berbuah, menghasilkan buah dan dinikmati oleh orang banyak, itu dahsyat, hebat dan luar biasa. Dan saya percaya hidup Kristen, hidup yang berbuah. Amin, haleluya. Saudara, ayatnya yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Saudara, kalau kita mau berbuah, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Saya percaya kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan berbuah lebat untuk dinikmati oleh banyak orang. Dan nama Tuhan akan ditinggikan dan dimuliakan. Lewat siapa? Lewat hidup saudara dan saya. Puji Tuhan. Ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, mau berbuah? Tinggal di dalam Tuhan. Supaya kita menghasilkan buah-buah yang luar biasa untuk dinikmati oleh banyak orang. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, kalau hidup kekristenan tidak berbuah, saudara bagaimana? Siapa yang menikmati hasilnya? Kita harus berbuah supaya dinikmati oleh banyak orang. Haleluya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku. Saudara, maukah engkau tinggal di dalam Tuhan? Tinggal di dalam Tuhan supaya kita berbuah. Buahnya lebat, menghasilkan buah yang unggul supaya dinikmati oleh banyak orang. Ayat yang ke-6. Barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Saudara, kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kita akan seperti ranting yang kering yang akan dibuang, ditebang. Tetapi kekristenan adalah hidup yang berbuah, hidup yang dinikmati oleh banyak orang. Saudara, menarik sekali ayat yang ke-7 ini. Ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, sekali lagi, jikalau kamu tinggal di dalam aku, kamu di sini siapa? Saudara dan saya. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah
garis bawahi, mintalah saudara. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita meminta apa? Saudara meminta pekerjaan, Tuhan akan kasih. Meminta apa jodoh, Tuhan akan kasih. Meminta apa keturunan, Tuhan akan kasih. Meminta apa lagi? Popularitas, Tuhan akan kasih. Kalau engkau tinggal di dalam Tuhan. Saudara, Yohanes 16 ayat yang ke-6, Yohanes 14 ayat yang ke-6 mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah jalan. Jalan apa? Menuju kesuksesan. Jalan untuk apa? Jalan untuk menyembuhkanmu. Jalan untuk apa? Memperluas daerahmu. Memperluas daerah pekerjaanmu, bisnismu, apapun. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, Yesus adalah jalan. Tidak ada jalan yang lain, saudara. Hanya Yesuslah jalan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja, garis bawahi. Saudara, saya tegaskan di sini, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Meminta apa, saudara? Dia adalah jalan. Ketika engkau berbuah, engkau minta apa saja, saudara. Kan langit dan bumi miliknya. Saudara, anaknya aja Yesus Kristus dari sorga datang ke dunia. Untuk siapa, saudara dan saya? Apalagi kita punya kehidupan yang biasa-biasa. Makan, minum, pakai, tempat tinggal, Dia akan berikan kepada kita. Percaya bahwa Tuhan Allah itu dahsyat dan luar biasa buat kita. Jadi saudara, mari jadi orang Kristen yang berbuah supaya dinikmati oleh banyak orang. Dan saya percaya kalau kita menghasilkan buah-buah yang luar biasa, nama Tuhan ditinggikan dan banyak jiwa akan diselamatkan. Bagi siapa? Bagi Tuhan Allah yang dahsyat, hebat dan luar biasa, yang tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia adalah Yesus Kristus yang dahsyat, hebat dan luar biasa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.